Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan kita lanjutkan perbincangan kita kali ini dengan Ina Rosalin yang merupakan anggota komunitas sepeda. Selamat malam Kak Rosalin. Ya, halo selamat malam. Baik Kak Rosalin, ini kan banyak sekarang sepeda menjadi trending topik baik di sosial media maupun di perbincangan sehari-hari karena kemarin banyak yang viral di sosial media di mana pesepeda mengambil jalur yang tidak seharusnya. Nah, Kak Rosalin sendiri ini sebagai pesepeda tanggapannya apa? Oke kan sepeda itu kan banyak macamnya ya, ada yang sepeda lipat, sepeda gunung dan juga, road bike gitu kan ya. Nah kalau misalkan aku pribadi kan aku menggunakan road bike. Kalau misalkan berbicara mengenai jalur pesepeda, biasanya kalau misalkan kita sudah menggunakan road bike, untuk speed tertentu istilahnya sudah berkecepatan tinggi sebenarnya jujur untuk jalur pesepeda yang sudah disediakan itu justru sangat membahayakan bagi kita sendiri kalau kita menggunakannya sudah, speed, tinggi, misalkan di atas 32, 32 itu tuh sebenarnya sangat membahayakan ya, bagi, pesepeda itu sendiri gitu loh. Karena untuk jalur sepeda yang sudah dibuat itu, untuk speed tinggi itu nanti kan, dia bisa kadang-kadang dilaluin sama yang keluar masuk dari gedung, kemudian kadang-kadang juga ada sepeda motor juga yang lewat, ada orang juga yang lewat, kayak seperti itu. Dan, pada saat kita mungkin bersepeda dengan speed yang kencang, pastinya kita membutuhkan, jalur yang bisa dikatakan ya sama aja kayak kayak berkendara lainnya deh Mas, kalau misalkan pas lagi pengen kenceng kan pasti ngambilnya jalur sebelah agak sedikit sebelah kanan, kan kira-kira seperti itu. Baik, lalu, bagaimana dengan aturan yang ini sekarang sudah diperbincangkan, di mana, di Undang-Undang Lalu Lintas pasal 299 menyatakan jika melanggar keluar dari, Mhm. jalur sepeda, maka akan didenda 100.000. Menurut Anda aturan ini gimana? Berarti kurang tepat dengan, argumen Kak Rosalin tadi? Ya kalau misalkan namanya sudah ada peraturan dan sudah ada denda dan sanksinya ya mau nggak mau kita harus turutin ya. Jadi, kalau nggak salah kan kemarin sudah keluar itu, perundang-undangan bahwa dibatasin dari jam 5 sampai dengan jam setengah 7. Maka, untuk road bike bisa melewati, jalur yang non sepeda. Ya sudah, kita terima saja. Jadi pada saat jam 5 sampai dengan jam setengah 7 kami sebagai, pesepeda ya pastinya akan memanfaatkan momen tersebut untuk bisa bersepeda maksimal dari jam 5 sampai dengan jam setengah 7. Begitu sudah lewat dari jam setengah 7 mau nggak mau kita harus masuk ke jalur yang sudah ditentukan. Pastinya mengurangi kecepatan. Jadi biar ya mungkin peraturan tersebut dibuat biar kita tuh sama-sama enak ya, baik pesepeda sendiri, untuk yang pengguna motor dan juga mobil. Dan mungkin di sini saya mau menekankan bahwa ya kita sebagai sama-sama pengguna jalan ya harus saling menghargai dan menghormati aja gitu. Baik, tapi kalau Kak Rosalin sendiri ini, bersepeda apakah memang sejak dulu atau memang sejak tren karena pandemi ini akhirnya, jadi hobi bersepeda Kak Rosalin? Iya, jadi jujur kalau misalkan dikatakan hobi bersepeda emang baru ya semenjak pandemi ini. Karena kan kalau kita lihat semenjak pandemi kan banyak sekali kayak tempat-tempat gym, tempat olahraga, dulu aku juga pernah Muay Thai, itu kan sekarang, ditutup, maksudnya waktu awal pandemi kan ditutup. Jadi kita, mengambil olahraga lain, ya kita coba, bersepeda gitu dan pada saat itu pun juga aku bersepeda pun bertahap. Jadi awalnya aku nyoba Sally dulu, dari Sally aku nyoba MTB, dari MTB balik lagi ke Sally, terus udah gitu sekarang nyoba ke road bike dan ternyata memang, ketemu titik enaknya gitu loh menggunakan road bike. Baik, Kak Rosalin ini kita juga sudah terhubung dengan satu narasumber kita, ada Dokter Sofia Hages, dokter spesialis olahraga. Selamat malam Dokter Sofia. Selamat malam, Melkan. Baik, Dok bisa diceritakan nggak ini sebenarnya kalau untuk bersepeda, memang banyak sekali orang yang di saat pandemi ini baru mulai menekuni hobi sepeda seperti Kak Rosalin tadi. Sebenarnya tahapan yang baik untuk mulai hobi bersepeda ini apa? Apakah boleh langsung ke road bike atau ada dulu tahapan-tahapannya, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal sepeda, sebelum kita
bersepeda di ruang publik gitu ya, yang paling penting adalah tentu pemilihan sepeda. Pemilihan sepeda ini akan sangat penting untuk mencegah cedera, untuk kemudian kita juga bisa mengontrol sepeda dengan baik gitu. Jadi biasanya kita bilang bike fit gitu ya. Jadi fitting badan kita dengan tubuh atau badan kita dengan sepedanya gitu. Nah itu yang biasanya pertama kali dilakukan. Kalau soal latihannya mau di mana, mau latihannya langsung ke jalan kah atau di dalam rumah gitu ya, sebenarnya tidak ada aturan tertentu, tapi tentunya masing-masing orang beda-beda ya. Jadi yang harus kita pahami adalah kita mengenali diri kita sendiri dulu nih gitu. Apakah kita tipe orang yang misalkan gampang panik kalau misalkan rame-rame jalannya, atau kita tipe orang yang bisa sangat mengontrol diri kita kalau misalkan terjadi hal-hal di luar kendali kita. Karena kita harus pahami kalau kita berolahraga di ruang publik tentunya ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Kalau kita olahraga di dalam rumah atau di ruang tertutup gitu ya, yang kita perlu kontrol hanya diri kita sendiri, selesai. Dan kalau kita masuk ke ruang publik, ada hal-hal lain yang kita nggak bisa kontrol, ada hal-hal yang kita juga harus tahu bagaimana mengontrol diri atau mengatur diri kita untuk berbagi space, berbagi ruang bersama dengan orang yang memakai jalan tersebut atau ruang publik tersebut. Kalau untuk mengontrol kemampuan tadi Dok, ini kan biasanya saat ini sepeda banyak sekali komunitasnya, seperti Kak Rosalin juga tergabung dalam komunitas sepeda, apalagi road bike. Nah biasanya untuk mengontrol diri ini, karena komunitas biasanya kan kita juga terpacu untuk semangat bisa melaju dengan kecepatan tinggi dan juga jarak tempuh yang lebih jauh. Apakah memang ini wajar dilakukan atau memang jika seandainya tidak bisa, mundur saja, istilahnya mungkin minggir saja dari komunitas kemudian beristirahat kemudian melanjutkan kembali atau seperti apa Dok? Ya, jadi kalau kita bicara soal bersepeda beramai-ramai, sebenarnya memang biasanya pemilihan posisi di dalam peloton itu atau di dalam rombongan itu tuh ditentukan dalam rombongan itu ditentukan berdasarkan kemampuan gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa kita misalkan baru mulai, kemudian kemampuan kita tidak sama dengan yang lain, seharusnya jangan dipaksakan. Dan kalau misalkan memang harus minggir dulu atau keluar dulu pun tidak apa-apa. Karena kembali lagi, memang ada bagusnya kalau kita termotivasi atau terdorong oleh teman-teman komunitas. Itu tidak dapat dipungkiri adalah salah satu manfaat kenapa kita menyukai komunitas, kenapa kita berolahraga bersama-sama. Kalau kita malas, ada yang mendorong. Kalau misalkan kita merasa kita belum cukup kuat, tapi ada yang berusaha menanyakan lagi atau mendorong lagi, yakin gitu. Gimana kalau coba lagi gitu kan. Jadi itu adalah poin yang memang tidak dapat dihindari lah atau tidak dapat disangkal. Tapi kita harus kembali lagi ke diri sendiri nih. Kalau kita tahu bahwa biasanya ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda dari tubuh kita ini seperti apa sih yang kita tahu bahwa ini sudah tanda atau peringatan bahwa saya harus mengevaluasi kembali kecepatan atau keluar dari rombongan gitu ya. Yang pertama adalah kalau heart rate kita atau nadi kita kemudian naik sangat tinggi. Biasanya kan teman-teman kalau misalkan bersepeda memakai alat yang bisa memantau heart rate, baik itu lewat physical activity tracker atau smartwatch gitu ya, yang kemudian bisa memberi masukan atau memberi feedback tentang bagaimana heart rate kita. Nah, kalau heart rate kita sudah melonjak tinggi sekali, itu satu. Kemudian yang kedua, nafas juga sudah mulai ngos-ngosan atau engap gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kalau kita mulai merasa kebas. Karena kan kalau bersepeda kita juga harus mempertahankan posisi. Kalau misalkan tangan-tangan kita atau kaki-kaki kita atau salah satu bagian dari tubuh kita sudah mulai merasa kesemutan, baal atau kebas gitu. Atau bahkan kram. Nah, ini sudah menjadi warning lah gitu ya, peringatan untuk kita mengevaluasi apakah kita perlu berhenti dan keluar atau kita perlu menurunkan kecepatan, tapi intinya tidak bersama-sama atau tidak memaksakan untuk bersama-sama dengan rombongan. Baik. Kak Rosalin bisa diceritakan nggak? Dulu kan ini masih hobi sepeda ini baru-baru ini. Nah, apa yang dirasakan ketika mulai bersepeda? Tapi ditahan dulu ceritanya karena kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.